Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Ma'badu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini sebagaimana jadwal kita bisa bermajelis ilmu untuk mengkaji materi yang diracik oleh Ustadz Dr. Khalil Hasib. Beliau ini dari AI Dalwa, yang S3-nya di Kontor dan masuk grup kopi komunitas pecinta ilmu. Memberikan tulisan ini kita telah pelan-pelan ini sudah pada upaya merancang ya konsep yang komprehensif ya, bagaimana apa ini kaitannya adab, iman dan makrifah. Ini sangat penting. Adab nggak ketemu, iman nggak bertambah, makrifah apalagi. Ini kan berat. Makrifah, pengetahuan mengenal Allah sebagai puncak. Ya kita mau apa? Kalau antum baca bagaimana Imam Al-Ghazali menetapkan bahwa tujuan dari menuntut ilmu adalah mengenal Allah dengan segala bentuk ayat-ayat yang terhampar ini bermuara semuanya ini untuk bagaimana makrifatullah. Dimulai dari adab, iman dan makrifatullah. Ini sudah beliau formulasikan sangat apik. Kita tinggal cek ya apa yang sudah dipelajari, mana yang belum, dan bagaimana mempelajarinya itu. Kalau Abi Rusdi skripsinya kemarin sudah dipahamkan, kalau pemaknaan zikir pagi dan petang yang dikarang oleh Syekh Wahab Al-Qotoni ini yang kita terapkan ini, pemaknaannya mulai paham, hafal, paham, memahami kandungannya dan berdampak pada kehidupan sehari-hari ini. Zikir itu ibarat apa? Kalau manusia seperti ikan, zikirnya seperti air. Jadi manusia tidak mungkin terpisahkan dari zikir, dan ikan tidak mungkin terpisahkan dari air. Pemaknaan yang sampai mendalam seperti itu melahirkan kemudian adab-adab yang baik, adab hasan. Kemudian sholawat dan salam terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat tabiin, tabiut tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, adab, iman dan makrifah kita sudah sering untuk membahas secara terpisah. Kali ini tulisannya dibuka WA-nya Mbak Nabila, yang telat-telat terus meskipun jauh. Kalau hari Rabu taklim, siapapun yang isi. Mana materinya? Sarah, jangan rebut-rebutan HP kayak anak kecil. Dibaca. Ketika kalimat adab disebut, yang terlintas dalam kebanyakan benak kita adalah sopanan. Ini umumnya, ya. Tapi itu bukan makna yang dimaksud dalam pembahasan adab kita ini. Tapi umumnya, ya, beliau memulai mukadimahnya dengan adab itu dimaknai nunduk-nunduk manut, sopan santun. Itu umum orang. Ya, bahkan buku menerjemahkan adab dengan kesopanan. Singkatnya, kebanyakan orang memahami adab sebagai ini tindak tanduk, sopan santun, nunduk-nunduk, ya, senyum, ya, perilaku-perilaku baik. Itu umumnya memahami adab. Padahal ini beliau sudah mulai kemudian jelaskan ke umat bahwa apabila adab ditelaah, ya, memiliki kedudukan sangat istimewa adab itu, ya.
penting dan strategis dalam kurikulum, bahkan dalam ajaran agama kita ini puncaknya adalah adab. Penting, strategis dalam agama kita, bukan sekedar lahiriahnya itu berpakaian sopan, ngomongnya lembut, ya, bukan hanya sekedar itu, jawarihnya, dohirnya, tetapi yang lebih esensi, apa nih? Adab, baca situ. Apa yang lebih esensi? Adab adalah aktivitas jiwa dan akal. Tarik. Apa maksudnya aktivitas jiwa dan akal? Jadi bukan hanya sopan-sopan saja, tapi jiwanya, akalnya dipikirkan makanan jiwa itu apa. Sehingga kemudian sebagai raja hatinya nanti kemudian melahirkan, mengeksekusi, memutuskan perbuatan-perbuatan yang mulia. Apa tadi poinnya? Ini PR ya Abdullah. Orang taunya adab tuh, kalau sekolah adab tuh cuman sekedar nunduk-nunduk sopan, bukan ya, bukan hanya itu. Apa esensinya Abdullah? Udah mau lulus nih. Aktivitas jiwa dan akal. Ya, kalau jiwa nanti kan panjang tuh, mutmainnah, ya kan, jiwa apa, amarah bisu, ya, kemudian apa, lawamah, puncaknya hati. Itu pelajaran tazkiyatun nafs itu. Nah, ketika membincangkan problematika umat, ya, itu kalau kuliah itu pertanyaannya muter-muter aja, sudah ketemu belum jawabannya itu? Ya, problematika umat yang paling mendasar, sebagaimana yang sejak tahun berapa? Di tahun 80-an, Prof. Syed Naqib Al-Atas menerangkan apa? Masalah utamanya apa? The loss of adab. Adab itu tadi hilang. Jadi bukan hanya sederhana orang jadi ngelawan, durhaka, nggak sopan, tapi adab jiwanya nggak diperlakukan dengan benar, lahirlah perbuatan kemungkaran itu. Akalnya tidak diisi dengan ilmu yang benar. Tujuan kuliah, tujuan menuntut ilmu hanya untuk materi, ya melenceng. Belum lagi ilmu yang dipelajari sekuler, maka harus melakukan islamisasi ilmu. Belum lagi yang dipelajari ilmunya itu telah dirusak oleh orang-orang barat, supaya umat Islam rusak dengan sendirinya apabila mempelajari ilmu dengan menghilangkan nilai-nilai atau value free. Ilmu pengetahuan itu tidak ada nilai, hanya ilmu saja. Ilmu atau pengetahuan tidak ada agama di situ. Rusak. Serap. Ini kalau sekolahnya tidak memahami islamisasi, ya sudah, lepas begitu saja. Mungkin hafal, tapi hafal begitu saja. Mungkin ahli sains tapi sekuler, ya. Harus paham islamisasi. Ringkasnya bahwa semua yang dipelajari harus bermuara kepada tauhid. Enggak ada guna-gunanya. Ma'rifatullah, mentauhidkan Allah. Semakin belajar, maka ilmuwan yang mendapat hidayah itu masuk Islam. Walaupun dia awalnya apa? Membenci Islam, tapi setelah mempelajari, dia bisa paham. Gitu. Kuliah-kuliah apa saja kalau dia tidak memahami islamisasi, the loss of adab, ya sekedar ilmu, gitu. Tidak sampai pada adab, tidak sampai pada makrifah, gitu. Aktivitas jiwa dan akal ini kalau dijabarkan sangat luas, maka kemudian perlu waktu sendiri, ya. Krisis yang dialami umat Islam, apa Mbak Ayu krisisnya? Lanjutannya tuh Syed Naqib Al-Atas, krisis yang dialami umat Islam sangat apa? Mbak Nabila, sangat apa krisisnya? Komplek. Apa? Komplek itu bukan komplek perumahan. Kompleks, sangat banyak sekali gitu, dan beragam. Masalah umat ini sangat beragam. Apa kalau saya share di ABK itu macam-macam yang saya alami, saya share, ini loh masalah ini.
Soalnya ada orang tanya hukum-hukum, umat ini nggak ngerti, banyak lah urusannya. Sangat kompleks, beragam. Apa maksudnya Vi? Kompleks beragam Vi? Sangat banyak, ya. Nggak ada duit, ya kan? Kendala lagi. Sekolahan dimahalin, nggak kuat bayar, ya kan? Nggak dimahalin, semuanya naik, gimana coba? Listriknya naik, sembakonya naik. Kemudian beliau menyebut akarnya ada di loss of adab. Adab kalau dipahami ringkes, ada yang menyimpulkan adab itu adalah apa Mbak Ida? Disiplin. Disiplin. Ya. Jadi kalau sudah telat-telat itu sudah pasti disiplin. Sudah pasti masalah. Atau turunan-turunan karakter-karakter yang ditargetkan pemerintah 18 karakter, ya, dimulai dari disiplin yang pokok. Anak-anaknya itu nanti kalau dia bisa disiplin, turunannya jujur, tanggung jawab, itu lebih mudah. Kemudian beliau tegaskan di sini beberapa kalam para ulama terdahulu menunjukkan sikap mendahulukan adab daripada ilmu. Ilmu ini din, ya Lutfi, Torik, sudah habis kasih ya Allah, itu kalau antum baca seumur hidup mungkin nggak cukup itu waktunya. Itu kalau proses transfer of knowledge atau ilmu itu sampai kepada antum yang sedang menuntut ilmu. Yang jadi masalah antum memahaminya itu bagaimana, perlu irsyad, bimbingan dari guru, wa irsyadi ustadzin, itu di situ fungsi guru. Antum harus berdialog dengan ilmu, kemudian berdebat. Kalau terjadi perbedaan pendapat, bagaimana saling tasamuh, itu literasi intelektual itu dibangun sejak kecil. Kalau nggak biasa, nggak doyan buku, ya doyannya game, doyannya keluyuran, generasi itu nggak akan ada hasilnya apapun. Sekolah kalau keramaian begitu terus nggak pasti ini yang menjadi pejuang yang mana, ya untuk apa? Beri 1-2 pasti kita memang memastikan tuntas pembentukan adab maksimal, walaupun 1 atau 2 orang. Setelah itu kita selesai luluskan amanah di hadapan Allah, sudah kita berjibaku, bermujahadah sekuat mungkin. Dah berikutnya tawakal, takdir Allah bagaimana. Tapi dalam batas input proses output ini wajib kita kondisikan, desain sebaik mungkin untuk melahirkan alumni sebagai pejuang. Mana Repan? Ya? Marmadi ngapa itu lama-lama ini? Raihan dari tadi itu. Itu cara mau ngindar aja itu. Him, kemana mau? Udah ditahan. Kenapa kalau pas taklim selalu begitu? Pas mainan kuat nahan. Kan udah tahu ada belajar, jangan berisik, jangan keluar masuk. Din, baca Din, sampai mana Abi baca tadi? Paling baru berapa paragraf? Di mana? Baca yang keras. Bahkan beberapa kalam para ulama jadi kalau antum tidur tepat waktu, itu kurikulum itu. Enggak nyusahin uminya, Hisan bangun, Mbah bingung. Itu lebih utama daripada antum jawab soal-soal itu nilainya 90. Tuh. Kan sudah berkali-kali, kalau antum beradab, Allah akan memudahkan antum mempelajari ilmu. Karena guru ridho, Allah ridho. Yang awalnya nggak paham, bisa seketika Allah memberikan hidayah paham. Kun fayakun Allah sangat gampang itu. Yang penting beradab dulu. Ya.
Bahkan di antara sedikit beberapa contohnya adalah Abdurrahman bin Al-Qasim, ahli fikih mazhab Maliki dari Mesir, yang disebut-sebut murid utama pewaris ilmu fikih Imam Malik, mengatakan bahwa aku berkhidmah kepada Imam Malik radhiyallahu anhu selama berapa? 20 tahun. Apa khidmah itu? 3, membantu fisik, semua keperluan guru bisa dibantu, termasuk nyuci piring. Itu rumah guru, bukan piringmu sendiri. Kalau antum lebih banyak pada amal jama'i dan amal pribadi antum, banyaknya itu. Piring ya piring antum sendiri, sempak ya sempak antum sendiri. Nggak ada siapa laundrynya nggak mau. Emang siapa yang suruh nyuci? Ntar lagi lulus, ya apa yang dibawa itu? 20 tahun, 20 tahun. Ya sabar, baru kemudian ilmunya Imam Malik ini bisa pindahlah, katakanlah diambil, atau muridnya ini mewarisi ilmu itu. Berkhidmah dengan apa lagi? Doa. Berkhidmah dengan apa lagi? Harta. Harta. Nyumbang ke pondoknya, nyumbang untuk kerusakan ini. Bukan Allah antum yang ngerusakin. Lemari untuk tutup digeser-geser, masuk ke situ. Tadi kipas, kok bisa kipas kamar Habib Ridho bisa lepas, nggak ada tutupnya, itu gimana itu? Baru Abi dandanin tadi subuh. Nggak ngerti diapain gitu. Nyari dosa lain ngapa lo? Jangan dosa yang ngerusakin itu. Yayasan bisa murka. Nanti antum kayak orang kosong aja itu, lulus nanti kalau nggak dimaafin, guru nggak meridhoi, itu hilang semua ilmu antum. Ya, perhatikan. Caranya begitu, berkhidmah sampai berapa? 20 tahun baru paham. Selama itu 2 tahun aku ya Allah, belajar ilmunya cuma 2 tahun. Mengabdi kepada gurunya 20 tahun. 10%-nya saja itu. Di guru-guru yang baru ini, kalau santri belum bersih kelasnya, nggak apa-apa, nggak usah belajar. Suruh bersihkan dulu, bagian daripada adab terhadap kelas. Masjidnya berantakan, memang paginya juga belum tentu bersih, ditambahin lagi kotorannya, ya sudah. Untung jamaah luar nggak ada. Kalau ada kan, negur ke Abi itu masjidnya kotor gimana? Jadwal pikatnya kan mulai nggak jelas lagi. Kok bisa ya tinggal di masjid begitu itu? Mending kos lah, terserah mau ngapa gitu. Yakin kalau nggak ada marbotnya ini akan langsung saya urus, jadwalnya jelas gitu. Santri satu atau siapa, atau saya bayar pegawai ini beresin masjid. Jelas gitu. Masjid ini rumah Allah, bersih. Ini kadang-kadang orang sampai 45 nggak jelas. Kemudian berikutnya, sebagian ulama menasihati anaknya nih. Apa nasihatnya? Nggak penting-penting banyak-banyak di sini udah. Anak sendiri kalau bikin cengkel, itu yang punya anak mereka apa? Belum tentu anaknya bisa mengambil ilmunya semua. Kecenderungan orang tuanya lebih marah kepada anak sendiri daripada anak orang. Walaupun juga cepat memaafkannya karena anaknya juga seperti tidak pernah dipukul, sama saja balik lagi karena memang darah dagingnya. Kemarin perasaan udah dimarahin, jangan begini. Ya, besok begitu lagi. Gak ada bekasnya. Nah, anak orang ini serap, antum ini serap. Sekarang udah mulai bandel nih, kamu ini. Entah tularan siapa, apa memang aslinya bandel, tapi belum muncul kemarin. Itu kemudian akan jadi paham lantaran tidak membantah gurunya, gitu loh. Anak sendiri nawar. Gus-gus itu banyak yang nakal, nawar sama bapaknya, sama kiainya nawar. Santrinya karena orang lain nggak nawar. Setiap perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama dijalankan. Akhirnya keridoan guru, yang itu kemudian membuat ilmunya itu kayak
diseterumin gitu loh. Istilah kitanya kalau dalam bahasa makrifahnya itu, bahasa dunia pencarian ilmu laduni. Apa itu laduni? Ladun karomah. Ada ilmu yang kayak masuk sendiri gitu. Kemana ini udah 10 menit Repan ini. Tidur dia itu. Nggak mungkin orang kamar mandi selama itu. Wahai anakku, belajar satu bab adab itu sesungguhnya lebih aku sukai daripada kamu belajar 70 bab ilmu. Imam Malik pernah menasihati Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, wahai Muhammad bin Idris As-Syafi'i, jadikanlah ilmu kamu sebagai garam, dan adabmu sebagai apa? Tepung. Tuh, udah tidur segitu. Apa yang ditulis? Ditulis. Pan. Tulis. Ini yang tukang masak. Bagaimana ini? Garam ini. Enak kalau nggak ada garam. Berarti apa? Punya ilmu jadiin garam. Biar masakannya enak berarti. Biar wangi, biar orang itu bergaul dengan kita kalau memiliki adab itu seneng gitu. Dan adabmu sebagai tepung. Buat apa-apa perlu tepung kebanyakannya ya. Karena itu kemungkinan para ulama menulis bab-bab tentang adab yang ditujukan oleh para penuntut ilmu, pelajar dan al-murid, penganut jalan thariqah sufiyah dengan landasan pemikiran pentingnya adab dan dalam agama. Misalnya ada kitab yang sangat masyhur, Ta'lim Muta'alim, yang biasa kita kaji, Thariq al-Ta'lim karya Imam Azhar Nuji, yang kita bahas belum selesai itu. Ini sudah diracik bagaimana bisa diformulasikan adab, iman dan makrifah. Mana Birisdi? Oh, enggak ada. Birisdi pernah berkhotbah ya. Orang guru itu kalau enggak bisa menghantarkan santrinya, hatinya itu kepada Allah, namanya wusul, itu hanya sekedar aktivitas lahiriah, ilmu dan adab, tidak sampai makrifah nyambung. Dia harusnya hatinya gurunya itu bisa menyambungkan hati santrinya sampai kepada Allah. Imam Al-Bukhari menulis suatu kumpulan hadis bernama apa? Kitabnya Adabul Mufrad. Ya. Ibnu Muqaffa penulis kitab Al-Adab As-Shaghir dan Adab Al-Kabir yang disebut Rasailu Al-Bulagha, itu nama kitabnya. Artinya perhatian ulama tentang adab begitu besar. Bahkan Imam Al-Ghazali memiliki risalah kecil berjudul Kitabul Adab. Ini nyambung nih kan? Ini nyambung di saut begitu. Harapannya paham gitu. Tinggal hidayah dari Allah mau masuk apa enggak? Ini hidayah akal dengan ilmu pengetahuan dimudahkan dengan teknologi sudah pi. Tinggal imannya nyaut enggak? Allah memberikan hidayah taufik apa enggak? Itu guru harus paham itu. Semuanya udah kita upayakan pada hidayah irsyad wal bayan. Berikutnya kita mendoakan supaya dapat hidayah taufik. Ada batas-batas yang memang kuasa Allah, ada wilayah-wilayah yang itu tugas guru ya, mengkondisikan supaya sampai gitu ilmu itu. Kitabul Adab yang dimasukkan dalam kitab beliau Rawdatut Thalibin wa Umdatus Salikin. Ibnu Jamaah itu juga pernah kita bahas kitabnya itu, Adab Pondasi Ilmu itu. Ya. Yang warnanya oranye itu, pernah saya foto. Ya. Apa kitabnya? Tadhkiratus Sami wal Al-Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ada pondasi ilmu itu. Ini kalau lupa bisa kaji lagi. Dan ini sudah sering juga dari kitab apa? Dari Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian kitabnya apa? Adabul Alim wal Muta'allim yang tebal itu. Yang ada gambar beliau itu. Segini.
Itu seluruh kitab, ada 7 kitab, bukan seluruh, 7 kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari dijadiin satu. Semuanya kemudian menunjukkan apa? Guru ibarat apa? Yang kuliah kemarin siapa ini? Mbak Najmah, guru ibarat apa? Guru ibarat apa, Mbak Ida? Mbak Ana harus lebih paham. Guru ibarat apa? Permisalannya? Ya Mbak Nabila, guru ibarat apa? Loh, guru perumpamannya apa? Umi apa? Mbak Ayu. Guru ibarat apa? Tabib. Guru ibarat dokter. Maka Gus Bah jelas tuh, kalau ada orang ngundang ngasih tema mewujudkan Islam apa gitu, nggak usah, yang tahu tuh ustadznya, yang tahu tuh kiainya. Kalau dia betul-betul alim, yang tahu itu loh gurunya, bahwa umat itu punya penyakit apa. Jangan kebalik mengikuti logika pasar. Orang meminta request materi ini, materi belum tentu. Di situ yang paling paham adalah dokternya. Jadi kalau orang berobat nih, santri menuntut ilmu ini, ibaratnya santri ini pasien gitu. Jadi dia harus belajar adab dulu, jadi dia harus belajar tauhid dulu. Itu guru yang tahu, supaya ini terbentuk pribadi yang soleh atau pribadi yang islami. Itu gimana? Nah kalau gurunya tidak dalam kerangka itu, ya kalau kemudian diatur dalam pelajaran begini, ngesup ya bagian, dipintakan menguatkan materi ini, ya dia sesuaikan, gitu. Apaan? Guru ibarat apa? Tabib, ya kan, di masyarakat, dokter, tabib sama aja dokter, bahasa Arabnya tabib. Jadi kalau Rayhan pergi ke Minang sana, balik kampung, di sana berdakwah, tahu umat ini tukang melakukan kesyirikan, umat di sini tukang melakukan apa? Maksiat apa? Itu diobati. Nih di sekolah ini dirancang umat ini yang pertama dia harus mempelajari ilmu yang fardu ain. Ada dosa kalau tidak dipelajari. Bukan mengikuti apa? Selera pasar. Kitab-kitab itu kemudian ditulis oleh ulama-ulama menunjukkan apa? Bahwa adab sangat penting. Jadi ulama itu menulis dan menyampaikan gagasannya dalam dakwahnya, itu menunjukkan itulah yang penting yang memang harus disampaikan kepada umat gitu. Ya, berarti kalau guru juga boleh apa istilahnya? Menambahi sendiri itu. Kalau nggak ada di silabus di RPS, nambahin sendiri itu apa? Improvisasi apa? Ya, kontekstualisasi dengan kebutuhan perkembangan. Ya materinya itu, tapi pikir mengapa nih? Sholatnya masih kacau, ada penambahan apa? Ya, kadang berkembang pula keanehan-keanehannya itu. Berarti apa? Umat di sini, ya ulama paham masalah umat, guru paham masalah santri, harus begitu. Jika para ulama salaf dahulu menaruh perhatian terhadap adab ini, untuk memahami ini kita mulai dari kisah sahabat yang kemudian ditulis dalam kitab Sahih Muslim. Ya, ini contoh lagi. Suatu hari seorang laki-laki, apa Din? Kisahnya Din. Suatu hari seorang laki-laki apa? Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata apa? Ya, terus yang keras. Dengan mulutnya, antum nih, Abi jadi nggak baik sama Dapur Aisyah, nggak baik sama Umi Nabil. Kamu manjat-manjat genteng, kamu teriak-teriak di situ. Kamu yang bertanggung jawab. Kamu di sini ini disuruh belajar, bukan buat keonaran. Gitu. Enggak dibanyak-banyakin santrinya juga masih wajar.
seperti orang kos saja, sekamar 3, 2. Udah. Jumlahnya cuma 11, anak abi 2 coba. Itu enggak serakahan murid dibanyak-banyakin. Enggak, masih wajar. Tempatnya cuma segitu. Menyesuaikan. Ini kamunya. Tuh. Bagaimana itu? Ibu kamu udah nangis-nangis terus nelpon Abi itu. Dompet ketemu, kok di lemari Lutfi, apa Lutfi? Oh, itu. Iya kan? Enggak pernah ada yang ngaku, pasti santri. Enggak pernah ada maling di rumah Abi itu. Catat ya, enggak pernah ada maling. Sejak Abi tinggal di sini belum pernah. Dan memang kita berdoa dilindungi dari maling-maling. Sini sudah, sana sudah semua. Situ sudah. Enggak main-main. Enggak akan ada maling yang dari luar gitu. Kalau dompet hilang Abi Adi itu, lihat tuh. Orangnya tuh. Itu dompet ketemu aja sakit, apalagi enggak mungkin. Kalau antum disumpah dengan Quran lagi berat nanti antum. Ya gampang aja, ini ada dompet ketinggalan langsung dilemparin. Besok lempar lagi. Udah ada rahasia sama berapa kali gurunya. Kemudian apa? Rik, baca Rik. Laki-laki itu berkata lagi, nggak masuk surga kan? Itu payahlah antum, bukan hanya ganggu tapi udah kriminal antum. Bisa dilaporin polisi itu. Atap rumah orang dibuat lari-lari itu. Itu juga ikhlasin aja di penjara itu. Iya, udah kembali ke perbuatanmu sendiri. Ada satu pelajaran penting dari hadis di atas, banyaknya ibadah tetapi adabnya rusak tidak membawa manfaat apapun. Ya Allah, manfaatnya nggak ada kalau adabnya rusak. Aduh, itu sudah dikritik ya. Hafal Quran, akhlaknya tercela. Yang ideal ya akhlaknya bagus juga hafal Quran. Tapi kalau tidak bisa diwujudkan gimana Mbak Ida? Mana yang fardu ain? Berakhlak mulia atau menghafal Quran? Worldview-nya harus clear. Mana coba yang hafizah menghafal Quran hukumnya apa? Fardu ain apa fardu kifayah? Oh lama ini. Gimana apa? Fardu ain apa fardu kifayah? Fardu kifayah, berakhlak mulia fardu ain, karena tujuan agama ini loh, tujuannya utamima makarimal akhlak. Nabi diutus itu untuk mewujudkan akhlak mulia dalam kehidupan ini. Itu yang fardu ain. Dan seluruh itu amalan-amalan itu, ibadah-ibadah itu, ya sholat, ya puasa, kan semuanya jadi orang yang berakhlak mulia pada akhirnya, yang kepada Allah itu akan berhasil beragamanya, bukan ritual ya. Itu kalau dia juga berakhlak mulia kepada sesama. Itu baru agak beragamanya benar. Nah ini, udah begini nih. Apa yang ditulis coba dari tadi isinya apa? Apa yang udah ditulis? Nggak jelas. Kemudian begitu selanjutnya, begitu pula orang yang bertauhid meski berbuat baik kepada manusia, ya nggak mungkin ya. Tauhid dan pembagiannya oke semua, tapi dia tidak mau bermuamalah. Ada ibadah mahdzah, ada ibadah sosial. Justru diukur begitu, kalau tauhidnya benar, sosialnya juga tinggi, pencapaian derajatnya tinggi, orang yang baik kepada manusia. Jikapun akhlaknya buruk, maka ia belum menjadi muslim bertauhid yang ideal. Yang baru tahu ya Mbak Nabila atau Mbak Sarah ini baru. Marahnya itu sudah puncak gitu.
Ya, pukulan itu hukuman terakhir, marah keras itu terakhir. Karena seluruhnya tidak berhasil atau tidak mempan. Hari ini Nabi taklim ya, jam 6.30 sudah di masjid menyiapkan alat-alatnya. Kalau tadarus dulu, nggak usah telat-telat, kan enak itu. Udah sampai setengah 7 nggak ada perubahan, sampai jam waktunya mulai belum juga. Itu bukan yang muncul marahnya itu bukan pertama, itu sudah jalan terakhir, sudah upaya yang terakhir. Ya. Jikapun akhlaknya buruk, maka ia belum menjadi muslim bertauhid yang ideal. Sebaliknya berbuat baik kepada sesama juga mesti didasari dengan tauhid. Sekarang ini Mbak Ayu nih, sering itu orang orang barat bahkan orang non muslim dia atas dasar kemanusiaan kan, baksos, humanity, dia datang ke tempat musibah itu atas dasar apa itu? Kemanusiaan, pahamnya kan itu. Di sini suruh apa? Berbuat baik kepada manusia harus didasari dengan tauhid. Kalau orang Islam tauhidnya nggak benar, sosialnya bagus, ya tetap salah. Karena semuanya harus, ini kan yang namanya adab, yang namanya ilmu, melahirkan makrifah kepada Allah yang semuanya benar. Artinya apa? Di masyarakat itu ada yang terpisah-pisah loh, ya. Ya kan? Ini sosialnya bagus, tapi syirik, banyak dia punya jimat. Jadi ya, sosialnya bagus gitu. Ada tauhidnya top gitu ya. Mantap. Tapi satunya celananya enggak cingkrang, enggak disapa. Satunya enggak bercadar, bukan golongan kami, misalnya. Begitu, hal yang khilafiyah menjadi ukuran. Laisa minni, bukan golonganku. Akhirnya tidak bertegur sapa, tidak berinteraksi, dibatasi kooptasi, kemudian membatasi diri. Ya enggak ideal, tauhidnya bagus, tapi sosialnya masalah. Keimanan menjadi dasar. Inilah yang disebut muslim yang baik. Adab di sini disandingkan dengan makna akhlak, oleh para ulama disebut adab yang zahir. Jadi kalau lahirnya akhlak mulia itu disebut adab yang zahir. Begitu juga berbuat baik kepada manusia, akan tetapi meninggalkan sholat tuh kan tadi. Baik dia, dermawan dia, rajin nyumbang, tapi nggak sholat. Itu juga bukan sebagai seorang muslim yang benar, atau karakter seorang muslim tidak seperti itu. Begitu pula ada yang menyembah kepada Allah, akan tetapi berbuat buruk kepada tetangga, apalagi kalau sudah urusan duit, ya, urusan bayar utang. Kalau yayasannya salah ngitung, nuntutnya cepat, tapi kalau lebih, nggak pernah mau ini kelebihan apa enggak. Nah ini bisa juga guru begitu itu, ya. Kalau menuntut harusnya bekerja karena Allah, kalau mungkin tidak terrekap dalam gaji, niatkanlah sedekah. Sayanya membalik begitu. Lebih-lebihin, mana tahu salah ngitung, lebih aman diniatkan sedekah. Yayasannya meniatkan begitu. Ini kalau udah tahu ini kewajibannya, bendahara ini dijadiin debt collector, tukang nagih, juru tagih, tiap tanggal 2 begitu, tanggal 3 begitu. Tahun ini 2024, 23, 24 enggak, terus terang enggak. Biar ya, kita hubungannya baik sejak awal, berakhir baik. Tapi kalau begitu dia tidak mau mengikuti dengan sesuatu yang sudah tidak perlu ditagih, ya. Sesuatu yang memang begitu, yang dia mau gitu. Maksudnya dia mau itu ya siapa? Aku punya anak nih, amanah Allah. Aku nggak bisa didiknya, aku bekerja, kutitipkan di sini. Ya di situ ada kewajibannya, nggak perlu, ya, nggak perlu. Mana yang belum paham? Ya.
Mbak siapa, Mbak Eda, kok ini nggak lanjut ya? Itu kadang-kadang memang doa kita, ya. Mulai tahun ini yang begitu-begitu, ya Allah, jangan diuji dengan begitulah. Saya mau yang lain aja lah ujiannya. Kalau dia nggak mengerti kewajibannya, janganlah sekolah di sini. Doanya begitu, dan faktanya yang begitu itu boleh kita tidak lanjutkan lagi. Yang maunya apa? Sudah tahu wajibannya, ya sudah jalankan. Kalau belum bisa tinggal ngomong, tanggal ini belum ada. Oh iya, udah selesai. Nggak mungkin mau diapa-apain. Karena sudah terbukti ada yang 2 tahun menunggak juga tetap tidak dikeluarkan. Keluar sendiri. Bukannya saya langsung serta-merta karena nggak bayar harus keluarkan. Lain kalau yang ngacak-ngacak jadwal ya, mondok ngacak-ngacak jadwal, bentar-bentar disusul, bentar-bentar ditungguin, itu lain. Itu sebenarnya bukan karena bayarannya. Itu temennya abinya Umi Kapah itu, siapa itu, si Pahma itu bukan karena bayarannya yang pokok. Setiap hari ditungguin kan bingung, tungguin, diajar sendiri. Loh gimana nitipkan anak, diajar sendiri di halaman, bikin bingung kita. Atas dasar hal ini, bagaimana ini? Sampai di mana tadi? Salah satu karakter adalah menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus adab kepada manusia. Adab sendiri adalah mengetahui. Nah, ini. Sudah sering habis sampaikan itu. Adab itu mengetahui, pengenalan yang pada akhirnya meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat dan martabat kedudukannya dalam pandangan Allah. Itu Nabila kalau ditanya adab tuh kawan-kawannya, itu jawabannya apa itu? Sopanan, tanduk. Itu yang pertama tadi. Itu makna yang umum masyarakat ketahui. Tapi makna adab ini meletakkan sesuatu setelah tahu. Ya. Siapa yang paling harus dimuliakan? Ya, guru. Karena di situ dia memiliki ilmu. Ya. Lalu bagaimana ketika taklim? Jelas. Meletakkan adab santri kepada guru ketika belajar. Bagaimana itu? Tentu tidak ribut. Ya, mencatat. Ya. Tuh, contohnya. Adab meletakkan sesuatu, pengenalan, pengakuan akan keadaan dan kedudukan seseorang dalam rencana susunan. Nah, inilah gampangnya tadi, berperingkat martabat dan derajatnya. Orang alim sama pejabat derajatnya dalam agama tinggi mana? Orang alim. Itu. Termasuk juga abid. Abid itu apa? Ahli ibadah. Cuman seperti bintang. Alim, orang alim, ulama seperti apa? Juga bulan purnama. Itu. Yang merupakan satu hakikat yang berlaku dalam tabiat semesta. Jadi sekarang ini kalau antum mau merasa ya banyak salah, santri, antum hidup di pondok selama setahun berapa hari? 363. Liburnya berapa hari? Liburnya di total paling 1 bulan seminggu paling ya, karena Idul Adha. Berarti berapa lama lagi? Katakanlah 10 bulan di pondok lah, katakanlah udah. 2 bulan di mana? Libur. Banyak berbuat dosa di mana kira-kira itu? Di rumah? Di pondok lah, nggak mungkin orang hidupnya di pondok sampai 10 bulan. Di rumah katakanlah bonus 2 bulan. Harusnya lebaran tuh antum meminta maaf kepada siapa? Yang paling pertama adabnya kepada siapa? Guru. Abi nggak terlalu, guru yang setiap hari ketemu antum. Kalau sekarang abi antum masukin gurunya, guru tambah pengasuh, malam itu abi yang tanggung jawab, berarti antum paling banyak melakukan kesalahan kepada pengasuh. Guru cuman siang, pengasuh 24 jam. Masih mau istirahat, antum sakiti, teriak-teriak, geludakan, lari-larian di musola. Nah lebaran antum nggak datang, kan aneh. Tuh, ya Han, antum pikir-pikir dulu, antum tidak pernah ketemu saudara, cuman setahun sekali, minta maaf ngapain gitu kan?
baru ketemu satu tahun sekali. Habis itu minta maaf, ada nggak dosanya kira-kira? Logikanya, dosa apa orang nggak pernah ketemu? Yang ketemu inilah kemudian terjadi dosa sesama manusia. Itulah yang mestinya siapa yang merasa banyak salahnya, dia yang harus meminta maaf. Terlebih lagi dia murid, terlebih lagi dia seorang yang lebih muda, harus beradab kepada yang lebih tua. Iya, apalagi guru plus murid di kampus itu lebih dia double. Apalagi nganggep taklim ini bagian daripada murid mendengarkan guru yang menyampaikan. Maka kalau Idul Adha nggak pernah ada yang mau ngurusin, ya saya dibiarkan, nggak dibantu, ya wajar kalau nggak dikasih. Karena tidak ngerti kita diamanai umat, gurunya nggak mau peduli, disuruhnya bebas-bebas saja, nggak pernah mau peduli. Nah ini setiap kegiatan yang berhubungan dengan harapan umat kepada yayasan, ya harus diurus bersama, bukan masing-masing. Adi misalnya pondok ini ada orang bayar zakat, tapi juga belum tentu H-1 mau bekerja ngurusin yang bayar zakat. Paling pulang gitu aja, terserah yayasannya perlu beras, ada yang bayar zakat nggak peduli, nggak pernah ada pegawai model begitu. Gimana mau dikasih THR? Yang sulit-sulit nggak butuh kerjaan, nggak butuh duit, tinggalin, ya nggak bisa. Itu aja kalau tempat kerja orang sama aja, ini panitia ini saya datang, dia datang, ya karena itu bukan duit aja, umat mengamanatkan, ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.